Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapan-Mu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan-Mu pula engkau akan dihukum. Saudara yang terkasih, punya kemampuan berbicara di depan banyak orang seperti dalam forum, rapat, seminar, kelas, dan sebagainya adalah sesuatu yang sangat membanggakan, karena tidak semua orang dapat melakukannya. Tetapi jika seseorang berbicara sembarangan di hadapan banyak orang dan tidak mampu mengekang lidahnya, apalagi yang terucap adalah perkataan yang kotor, ini justru sangat berbahaya dan dapat menimbulkan masalah besar. Berhati-hatilah. Firman Tuhan mengatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, Rasul Paulus juga memperingatkan orang percaya dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku, perkataan kotor dan sia-sia adalah perkataan yang jahat dan buruk yang dapat menjadi penyulut api, yang dapat membakar, yang dapat melukai, yang dapat menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Sadar atau tidak, ada begitu banyak kata-kata sia-sia yang seringkali keluar begitu saja dari mulut kita tanpa kita peduli dengan keadaan orang lain. Yang termasuk dalam kategori perkataan kotor adalah fitnah, yaitu perkataan yang tidak didasari dengan kebenaran, yang dengan sengaja disebarluaskan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan, merusak, atau bahkan menghancurkan nama baik seseorang. Yang kedua, gosip, yaitu sebuah obrolan atau percakapan negatif tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga adalah hujatan, yaitu ucapan yang mencaci, mencela, atau ujaran kebencian. Dan yang keempat adalah makian, kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena tersulut oleh amarah yang meletup-letup atau meledak-ledak dan sebagainya. Di hari-hari ini, dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah dosa perkataan. Seorang percaya tidak sepatutnya mengucapkan perkataan kotor dan sia-sia. Adalah mutlak untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, saudara.
Hal ini perlu kita lakukan sebagai latihan dan perlu ada disiplin tinggi agar kita dapat mengontrol dan menundukkan satu bagian dari tubuh kita yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, yaitu lidah. 1 Petrus 4 ayat 11e, karena itu jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau ajar dan peringatkan kepada setiap kami untuk menjaga perkataan kami. Ya Tuhan, ampuni kami kalau sadar atau tidak sadar, seringkali perkataan yang keluar dari mulut kami tidak mempedulikan sesama kami, melemahkan dan bahkan menyakiti saudara-saudara kami. Ya Tuhan, hari ini kami ingin belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sia-sia, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, menghindari diri dari fitnah, gosip, hujatan, atau bahkan makian. Ya Tuhan, lidah sebagai organ tubuh kecil ini perlu kami kekang. Kami kekang dengan pengetahuan firman Allah yang benar, hidup di dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menyampaikan perkataan apapun itu, kami berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan karena kami dapat menjaga perkataan kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu.
tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.